Pejuang garda terdepan itu pun harus terusir dari kampung halamannya. Ditulis oleh Nixon Manurung di seaworld.com. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan suara Nina di channel Redaksi TV. Kalau terjadi perang, maka tentara dan polisi berada di barisan terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara Indonesia ini. Tentara dan polisi beserta rakyat Indonesia akan bahu-membahu menghalau segala kekacauan di negeri ini. Begitu pula ketika negara Indonesia terserang virus yang menakutkan hari-hari ini yang bernama virus corona. Virus yang sangat mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketertiban seluruh rakyat Indonesia. Ketika virus corona akhirnya menerjang seluruh rakyat Indonesia, dokter dan para medis akhirnya bahu-membahu untuk menyembuhkan rakyat Indonesia yang terpapar virus corona. Seluruh tenaga medis dikerahkan untuk mengobati dan menyembuhkan pasien yang terpapar virus corona. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Legend Doni Monardo menyebut tenaga medis adalah garda terdepan dalam menangani pandemi corona. Doni mengungkapkan tenaga medis seperti dokter, perawat, hingga sopir ambulans adalah pahlawan. Dia pun ingin agar orang-orang dengan profesi tersebut diprioritaskan dalam anggaran untuk penyelenggaraan upaya pencegahan. Mereka ini adalah garda terdepan kita hari ini sebagai prajurit yang menghadapi virus. Mereka adalah orang terdepan. Mereka lah pahlawan-pahlawan kemanusiaan yang harus kita dukung, yang harus kita bantu setiap hari dan setiap saat. Agar mereka termasuk juga keluarganya mendapatkan dukungan moral dari kita semua, kata Doni dalam keterangannya Rabu 25 Maret 2020. Koordinator Relawan Gugus Tugas Andri Rahardian menyampaikan program dukungan terhadap tenaga medis. Dia menjelaskan gugus tugas telah memanggil banyak relawan untuk membantu tenaga medis yang sedang bekerja dalam menangani COVID-19. Jadi kita sudah mendengar banyak pada saat ini relawan medis yang dibutuhkan karena tenaga medis yang ada di rumah sakit sudah harus masuk isolasi, ujar Andre. Makanan yang bergizi tinggi agar tenaga kesehatan ini juga dalam memerangi pandemi ini bisa tetap kuat. Kita support begitu juga dengan vitamin dan suplemen-suplemen lain. Hal ini juga akan mencakup relawan-relawan yang didistribusikan, pungkas dia. Negara memberi apresiasi yang tinggi terhadap para relawan dan tenaga medis yang berjuang mengatasi penyebaran wabah COVID-19. 6 tenaga medis yang meninggal karena positif terpapar virus corona juga layak memperoleh ganjaran sebagai pahlawan kemanusiaan. Rasa duka yang dalam terhadap para pejuang garda terdepan yang gugur karena COVID-19, kata Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan RI di Jakarta pada Senin 23 Maret 2020. Berdasarkan arahan Presiden, pemerintah juga akan memberikan insentif untuk para tenaga medis yang berjuang menangani pandemi corona ini. Adapun besaran insentif yang akan diberikan kepada para tenaga medis, yaitu untuk dokter spesialis sebesar 15 juta rupiah, dokter umum dan dokter gigi sebesar 10 juta rupiah, bidan dan perawat sebesar 7,5 juta rupiah, serta tenaga medis lainnya sebesar 5 juta rupiah. Pemerintah juga akan memberikan santunan bagi tenaga medis yang wafat di daerah tanggap darurat sebesar 300 juta rupiah. Menurut Muldoko, negara memberikan apresiasi yang tinggi pada para pahlawan kemanusiaan seperti tenaga medis, relawan kesehatan, dan lainnya. Di tengah keterbatasan yang kita miliki, mereka bekerja tak kenal lelah, tegas Muldoko saat menjemput peralatan terkait penanganan penyebaran corona COVID-19 di Bandara Halim Perdana Kusuma. Mantan Hakim Agung Profesor Gayus Lumbun memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi para medis yang telah berjuang di ujung tombak dalam menangani virus corona. Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah memberikan gelar pahlawan kesehatan kepada para medis yang meninggal dunia tersebut. Saya menyampaikan rasa hormat dan bangga kepada seluruh tenaga medis Indonesia yang telah berkorban sepenuh jiwa dan raga menyelamatkan banyak nyawa masyarakat yang terkena virus corona tanpa memikirkan keselamatannya sendiri, kata Profesor Gayus kepada wartawan pada Kamis 26 Maret 2020. Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto menyebut para tenaga kesehatan, dokter dan perawat yang saat ini tengah menangani para pasien corona sebagai pahlawan bangsa. Para pahlawan sekarang adalah mereka, dokter dan perawat. Mereka sudah ada yang jadi korban. Kalau dulu dalam perang terbuka mungkin tentara di garis depan, sekarang dokter pahlawan bangsa, kata Prabowo kepada wartawan. Semua orang memuji setinggi langit perjuangan tanpa lelah yang dilakukan oleh para medis. Berbagai bantuan baik material maupun moral mereka lakukan demi memberikan motivasi kepada seluruh tenaga medis yang berjuang untuk menyembuhkan pasien yang terpapar virus corona. Namun semua itu sirna. Nuria Kurniasih, seorang perawat perempuan bertugas di bagian geriatri di RSUP Dr. Karyadi meninggal dunia.
Perawat berusia 38 tahun ini sempat dinyatakan positif terkena corona COVID-19. Jenazah sang perawat kemudian akan dimakamkan di wilayah tempat tinggalnya, yakni tempat pemakaman umum Sewakul, Ungaran Barat. Namun tiba-tiba warga Sewakul menolak kedatangan jenazah tersebut. Menurut Humas Gugus Tugas Pencegahan Corona COVID-19 Kabupaten Semarang, Alexander Gunawan, sekelompok orang yang mengaku warga menghadang dan menolak masuknya jenazah. Petugas penggali kubur juga sudah bekerja menyiapkan lubang di TPU yang masuk wilayah RT 6 RW 8 Sewakul itu. Setelah ditolak warga Sewakul, Ungaran Barat, jenazah sang perawat itu akhirnya dimakamkan di pemakaman belakang RSUP Dr. Karyadi Semarang. Pemakaman dilakukan sesuai protokol kesehatan dan ditangani tim khusus. Inikah balasan yang kalian berikan kepada para medis yang kalian katakan bahwa mereka adalah pejuang pada garda terdepan? Sangat miris. Ternyata pejuang garda terdepan pun harus berakhir tragis dan ditolak di kampung halamannya sendiri.